Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Ada satu seruan himbauan yang saya mau sampaikan. Ini kan sekarang lagi ribut nih soal PPN 12%, PPN 12%. Ya. Ada yang bilang begini, Habib naiknya cuma 1%, kok ribut sih? Dari 11% ke 12% kan cuma 1%. Siapa bilang? Naik dari 11% ke 12% itu namanya naik 9,09%. Bukan naik 1%. Semula 11%, sekarang 12%. Berarti naik 1. 1 dari 11. 1 dari 11 itu saudara, kalau dikasihkan prosentase itu 9% lebih. Jadi kenaikan pajaknya itu 9%. Jangankan rakyat kecil, orang kaya aja teriak. Nah, ini kita minta PPN 12% ini bukan hanya dibatalkan kembali 11%, tapi turunkan jadi 5 atau 6% saja. Betul? Takbir. Kan kita lagi musyawarah nih, ini musyawarah rakyat nih, ini musyawarah bukan nih? Saya mau tanya, setuju gak? Setuju gak? Mana nih panitia rekam nih. Masyarakat di sini setuju semua. Rekam nih ribuan setuju. Besok rekamannya kita bawa ke DPR. Besok rekamannya kita kirim ke istana. Betul? Berdasarkan hasil musyawarah puncak berzikir yang dihadiri oleh puluhan ribu umat Islam, yang terdiri dari habaib dan para kiai, para ajangan, para ulama, para santri. Begitu juga kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi. Sudah disepakati bahwa PPN harus diturunkan menjadi 5% saja. Itu pun hanya diberlakukan kepada orang kaya saja. Yang miskin nggak wajib bayar pajak. Setuju? Setuju? Takbir! Keputusan diambil. Oh, enak kan musyawarah? Musyawarah. Habib Hanif langsung ketuk botol. Kira-kira paham gak? Bukan, jangan nanti kalau saya sampaikan Habib Rizik maunya sendiri. Gak ada rakyat bicara begitu. Gak ada kiai yang begitu. Gue tunjukin filmnya. Betonton, betul. Lu masih gak percaya? Bledok sih ya. Dia belum tahu kalau orang Jawa Barat marah. Betul? Nah, kira-kira jelas gak? Setuju? Jadi bukan 1% naiknya. Bukan. Naiknya 9%. Bahkan kita bukan minta diturunin. Bukan, oh mahasiswa turun minta 12 dibatalin tetap 11. Enggak. Kita minta turunin sampai 5%. Dan itu pun hanya harus diberlakukan bagi orang kaya saja. Hanya untuk barang mewah saja. Bukan kebutuhan pokok masyarakat luas. Betul? Takbir! Sampai di sini jelas? Jelas. Makanya saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak. Karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya, saudara. Itu pun cuma 2,5%. Ini saudara baru mimpin negara, mau bikin pajak 12% untuk semua orang. Yang kaya, yang miskin, semua kena. Nggak boleh. Makanya sebagai oleh-oleh terakhir saya mau tutup. Sebelum kita baca qasidah, saya mau baca riwayat sejarah dulu. Boleh tidak? Boleh tidak? Dengarkan baik-baik ini sejarah, saudara. Dulu ada seorang sultan di zaman Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Imam Nawawi ada desa Nawa di dekat kota Damaskus, saudara, di Syria. Namanya desa Nawa. Nah, kemudian rakyat satu negeri, saudara,
sangat cinta dan sangat hormat kepada Imam Nawawi. Karena ilmunya luas, akhlaknya mulia, tawadu, bela rakyat. Singkat cerita, sang sultan ingin mengambil pajak dari rakyat. Diundanglah para ulama. Satu negeri. Begitu diundang itu ulama semua, kecuali Imam Nawawi yang gak diundang, saudara. Karena Imam Nawawi ini pakaiannya, saudara, banyak bekas jahitan sendiri. Beliau tuh kalau robek dijahit sendiri, robek dijahit sendiri. Selama masih bisa dipakai, dipakai. Sehingga kelihatannya kayak kelempang camping tapi banyak jahitan, saudara. Dan miskin hidupnya. Dia nggak diundang ke istana. Karena memang Imam Nawawi bukan ulama istana. Alhamdulillah. Ulama diundang ke sultan. Ulama bilang apa? Aku mau ambil pajak dari rakyat. Minta persetujuan ulama. Dengan alasan, saudara, karena untuk membiayai daripada gaji-gaji pegawainya, gaji-gaji pejabat, dan untuk mempersenjatai tentara yang jaga di perbatasan, juga untuk pembangunan. Sementara kas negara lagi kosong. Jadi terpaksa ngambil pajak dari rakyat. Selama ini nggak ada pajak. Baru saat itu mau diambil pajak. Para ulama lihat sultannya baik, lihat sultan bicaranya juga santun, alasannya masuk di akal. Para ulama setuju, saudara, mengambil pajak dari rakyat. Dibuatlah petisi. Semua ulama memberikan tanda tangannya atau stempelnya dengan jari, saudara. Sudah selesai itu sultan nanya, ini aku mau umumkan ke rakyat, apa masih perlu ada yang diundang? Harus diundang untuk menandatangani petisi ini? Para ulama kompak, ada Tuan Sultan. Satu orang lagi yang harus kau undang. Siapa? Abu Zakaria An-Nawawi. Sultan bilang, apa perlu masih undang dia? Kenapa sih harus diundang? Dia orang di desa, di kampung, miskin. Apa kata para ulama, Tuan Sultan? Walaupun kami semua setuju, tapi kalau besok Imam Nawawi nggak setuju, rakyat ikut dia. Rakyat nggak ikut kita. Umat tunggu fatwanya. Kata Sultan, kalau begitu, jemput. Kirim pengawal, jemput dengan pasukan berkuda, saudara. Imam Nawawi di pinggiran kota, ibu kota, saudara. Dijemput, dibawa ke istana. Begitu sampai di istana, didudukkan. Banyak ulama yang hadir. Sultan kasih kabar kepada Imam Nawawi. Ya Abu Zakaria, ini ulama-ulama semua sudah setuju untuk aku ngambil pajak dari rakyat. Nah, kami berharap kau ikut setuju. Langsung kasih instruksi raja. Kata Imam Nawawi, tunggu dulu sebentar. Aku punya 3 pertanyaan. Kalau 3 pertanyaan ini kau bisa jawab dengan baik, bagus, benar, aku tanda tangan. Setuju ambil pajak dari rakyat. Akhirnya kata si raja, Salma Syaitan, silakan kau tanya apa yang kau mau. Yang pertama ditanya oleh Imam Nawawi, kenapa harus ambil pajak dari rakyat? Itu dulu. Dia jawab, ya untuk pembangunan. Aku udah jawab para ulama tadi. Untuk gaji pegawai, untuk mempersenjatai itu pasukan di perbatasan. Kata Imam Nawawi, ahsantah, bagus kau punya jawab. Nah, terus ditanya lagi Imam Nawawi, tapi kenapa harus diambil dari kas negara? Kan masih ada pendapatan yang lain. Kenapa mesti diambil dari bukan kas negara? Kenapa harus diambil dari pajak? Kan masih ada kas negara. Kenapa diambil dari pajak? Dijawab oleh Sultan, ya jelas kami ngambil pajak karena kas negaranya kosong, nggak ada dana. Kata Imam Nawawi, ahsanta, bagus kau punya jawab. Sekarang pertanyaan yang terakhir, kenapa kas negara kosong? Diam ini lagi Sultan. Kenapa kosong? Dikemanakan itu? Kan kemarin banyak isinya. Ada emas, ada perak, ada uang, ada intan permata, dan lain sebagainya. Kena mana kosong?
Marah si raja, berdiri dari kursinya. Mada taksud di kalami. Hei, Aba Zakaria, apa kau punya maksud dengan ucapanmu ini? Tersinggung ini raja, saudara. Dia tersinggung, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi? Begitu raja berdiri nuding Imam Nawawi, Imam Nawawi nggak gemeter, saudara. Berdiri lagi Imam Nawawi dari duduknya, dari kursinya dia berdiri, dia tunjuk sang raja. Hei Sultan, jangan kau pikir aku tidak tahu kas negara itu kemana. Kemarin kas negara itu masih berlimpah ruah hartanya, emasnya, peraknya, intan permatanya. Kenapa sekarang habis? Karena kau bagi-bagi untuk dayang-dayangmu, untuk selir-selirmu, untuk putri-putrimu, untuk kerabat-kerabatmu, dan juga kau bagikan untuk pejabat-pejabatmu, sehingga kas negara kosong. Demi Allah, kalau kau ingin ambil pajak dari rakyat, maka kembalikan dulu semua harta itu ke kas negara. Kalau semua sudah dikembalikan, masih kurang untuk ngurus negara, silakan ambil dari pajak. Tapi kalau tidak kau kembalikan, haram kau ambil pajak dari rakyat walaupun hanya 1 dirham. Subhanallah. Saya tanya, Imam Nawawi sebagai ulama berani tidak? Tegas tidak? Tegas tidak? Adil tidak? Takbir. Kata Imam Nawawi, tunggu dulu. Itu kas negara dikorupsi. Kalau bahasa sekarang dikorupsi, saudara. Setelah kosong kau mau ambil pajak dari rakyat, enak betul. Makanya Imam Nawawi mengatakan, haram kau pungut pajak dari rakyat selama hasil korupsi tadi tidak dikembalikan ke kas negara. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira fatwa Imam Nawawi zaman ini bisa dipakai gak? Jawab semua, bisa dipakai gak? Bisa dipakai gak? Pemerintah haram memungut pajak dari rakyat, pajak apapun, selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama pembiayaan negara boros di mana-mana, selama tidak jelas pengeluarannya, selama tidak ada pertanggungjawabannya. Betul? Takbir. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram. Apalagi dari rakyat miskin yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka. Kira-kira jelas gak? Paham? Setuju? Hasil musyawarah memutuskan. Ayo, ini kiai-kiai saya tanya, setuju gak kiai dengan fatwanya Imam Nawawi? Wah, ini kiai-kiai Syafi'iyah semua nih. Syafi'iyah, Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang gak kenal Imam Nawawi, saudara? Siapa yang gak kenal Imam Nawawi, saudara? Nah, jadi saya nggak mengatakan rakyat haram bayar pajak, enggak. Saya katakan pemerintah haram pungut pajak dari rakyat kecil, haram pungut pajak dari rakyat yang miskin, haram pungut pajak selama apa? Selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama rampok-rampok negara dilindungi. Betul? Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Mau ini dijadikan keputusan musyawarah kita? Betul? Rekam lagi. Biar semua ngelihat, kita kirim nanti, saudara, lewat medsos di mana-mana, bahwa masyarakat di mana-mana tempat setuju, saudara, bahwa pemerintah haram pungut pajak dari rakyat selama korupsi tidak dibasmi, koruptor tidak ditangkapi. Betul? Betul? Selama ada pemborosan di mana-mana, selama laporan keuangan tidak jelas. Betul? Takbir. Betul-betul lagi Hamim. Alhamdulillah. Udah segitu aja ya. Ini ceramah perdana saya nih, diri-diri lagi. Udah 3 bulan gak ceramah begini, saudara. Itu, tapi di sini kita lihat panitianya galak-galak. Nah, makanya saya bisa datang akhirnya. Udah gitu ada, waduh, si bule datang. Duduk depan sini. Takbir. Oh, ini dia nih.
Nih rambut udah bayar pajak belum? Duduk sini, duduk sini, duduk sini. Duduk samping handuk sini. Iya. Takbir. Saya tanya saudara, kalau kas negaranya dikelola dengan baik, koruptor ditangkap, korupsi dibasmi, kemudian tidak terjadi pemborosan kas negara, semua ada pertanggungjawaban jelas, bagus tidak? Kalau sudah bagus begitu, baru boleh. Kalau masih kurang, ambil pajak dari rakyat. Kalau nggak kurang, perlu ambil pajak dari rakyat? Nggak perlu. Bahkan kalau perlu, saudara kasih dana ke masyarakat. Itulah dulu yang disebut subsidi BBM, subsidi nelayan, subsidi perkebunan, subsidi pertanian. Dulu semua ada subsidi. Saudara, pesantren dibantu, madrasah dibantu, majelis taklim dibantu. Saudara, kenapa? Karena ada kelebihan, surplus, saudara. Nggak perlu pajak dari rakyat. Kalau tambang emas, nikel, batu bara, saudara, semuanya dikelola dengan baik. Saudara, rakyat tidak perlu bayar pajak lagi ke negara. Kenapa? Satu tambang saja sudah cukup untuk menghidupi bangsa Indonesia. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Paham? Habib Bahar, ini musyawarah akbar. Ini musyawarah syura kubro untuk memutuskan rakyat bayar pajak apa jangan. Nah, ternyata keputusannya tadi pemerintah haram ngambil pajak dari rakyat selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama duit negara borosi. Saudara, jangan dong. Nah, kalau korupsinya udah dibasmi, koruptornya udah ditangkap, negara semua udah baik, pengelolaan keuangan, masih kurang buat pembangunan, silakan ambil pajak dari rakyat. Wajib kita rakyat bayar pajak. Jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya sekarang, jadi kalau korupsi masih banyak, koruptor tidak ditangkap, negara masih boros, saudara, apa boleh pemerintah ngambil pajak dari rakyat? Boleh tidak? Boleh tidak? Halal atau haram? Tapi kalau pengelolaan keuangan negara sudah bagus, saudara, koruptor ditangkap, korupsi itu dibasmi, kemudian nggak sampai di situ, tidak ada pemborosan, semua pertanggungjawabannya benar, negara masih kurang. Kalau begitu rakyat wajib tidak bayar pajak? Siap bantu pemerintah, siap bayar pajak, betul. Tapi kalau hasil negara semua sudah bagus, dikelola baik, saya yakin rakyat nggak perlu bayar pajak lagi kepada pemerintah, karena negara ini akan kaya, bahkan negara akan bagi subsidi kemana-mana, insya. Nah, jadi negara bangkrut bukan karena subsidi, bukan karena korupsi, betul. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.